Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Market Outlook by Yoga Rikaldi teman-teman. Ya, di video kali ini kita akan update mengenai analisa kita di FOMC kemarin. Jadi kalau teman-teman tonton, ada kita update teman-teman yang mengenai FOMC di tanggal 30 Juli teman-teman ya, dini hari 2026. Dan di sini saya memprediksikan ya, harga dari US dollar bakalan turun dan ya XAU bakalan terpantul dari area 4.000. Ya, dan teman-teman bisa lihat di sini ya, ini adalah hasil dari analisa kita teman-teman ya, saat momen FOMC. Ya pastinya teman-teman semua di komunitas kita itu juga pada profit ya. Jadi teman-teman yang ngikutin arahan saya di komunitas itu semua pada profit teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau dapetin informasi lebih update, teman-teman mau dapetin sinyal trading, terus teman-teman juga mau sharing-sharing dengan saya, mau ikutin Zoom bareng saya setiap hari, teman-teman bisa masuk ke komunitas kita ya. Linknya ada di deskripsi video ini teman-teman ya. Selain itu saya juga ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa nanti di Agustus saya akan bongkar semua cara saya dalam trading di XAU USD dan pair-pair lainnya teman-teman. Ya, jadi untuk teman-teman yang mau belajar trading seperti saya, yang mau analisa seperti saya, bagaimana cara kita melihat fundamental ke depannya seperti apa, bagaimana cara kita memproyeksikan harga itu naik atau turun, bagaimana cara melihat bias harian, ya. Terus bagaimana cara kita memanage psikologi kita, teman-teman ya bisa ikut bootcamp trading kita nanti di Agustus. Ya, slotnya terbatas hanya untuk 30 orang dan sampai saat ini itu sudah terisi sekitar 15 orang lebih, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak dapat slotnya, maka teman-teman akan tunggu sampai tahun depan. Karena setiap tahun kita cuma buat 2 kali bootcamp aja. Ya kita nggak buat banyak-banyak karena saya berfokus ke kualitas daripada ke kuantitas teman-teman, seperti itu. Cukup jelas ya. Jadi untuk teman-teman yang dapat momentum buy tadi malam, selamat kalian sudah dengerin saya juga, sudah trading dengan money management juga, sudah trading dengan konfirmasi juga. Selamat teman-teman semua dan overall ya, analisa kita on point, di mana harga dari ya US dollar atau DXY itu mengalami penurunan teman-teman dan target kita cukup clear ya, ada di 100 500 lah at least di sini teman-teman. Ya, ada di 100 500 untuk target terendahnya dan ini besar kemungkinan akan terjadi ya. Di mana di minggu ini atau di awal minggu depan teman-teman. Ditambah lagi tadi malam kita dapatin beberapa statement ya dari Kevin Warsh teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini keputusan suku bunga Federal Reserve ya atau The Fed itu tetap di kisaran 3,5 dan 3,75% dan ini kita sudah sampaikan ya. Kita sudah sampaikan besar kemungkinan The Fed akan tahan suku bunga. Ya, keputusan yang diambil itu ada 9 dengan 3 yang dimana 3 anggota menginginkan kenaikan suku bunga 25 bps. Kenapa hal ini bisa terjadi? Wajar aja teman-teman karena inflasi di Amerika itu sedang naik. Salah satu cara The Fed untuk kontrol inflasi adalah menaikkan suku bunga teman-teman, seperti itu. Ya, terus ada juga poin-poin penting dari pernyataan The Fed. Yang pertama itu ekonomi Amerika masih menunjukkan pertumbuhan yang stabil, tetapi di sini saya mau mention ya, dia relatif turun teman-teman. Ya, ekonomi di Amerika itu relatif turun. Kita lihat dari NFP kemarin, kita lihat dari inflasi kemarin, kita lihat dari retail sales kemarin teman-teman. Semuanya ya menunjukkan adanya penurunan. Ya, dan besar kemungkinan ya di Thursday ini juga kita ada Core PCE Price Index sama GDP teman-teman ini juga bakalan stabil atau cenderung turun ya. Dan teman-teman bisa lihat Kevin Warsh sebenarnya itu ingin mempertahankan sikap hawkish-nya. Tetapi market berkata lain teman-teman. Setelah Kevin Warsh ya menyampaikan statement dia di FOMC, market tidak turun teman-teman dan US dollar tidak kuat, malah US dollarnya turun. Jadi kalau saya lihat tadi malam itu Kevin Warsh dia ingin hawkish tapi kenyataannya nggak hawkish teman-teman ya. Dan di sini Kevin Warsh mengambil sikap yang sedikit hawkish. Tetapi overall ini sesuai dengan analisa kita yaitu neutral to dovish. Banyak sekali ya poin-poin penting teman-teman seperti data ketenagakerjaan ya. Walaupun masih kuat kita punya datanya, teman-teman bisa lihat data NFP kemarin, teman-teman bisa lihat data unemployment rate. Terus teman-teman lihat ya inflasi masih berada di atas target 2%. Memang betul di atas target 2%, tetapi mengalami penurunan dari 4,2, 4,3 turun ke 3,5 ya. Jadi itulah teman-teman, kalau teman-teman mengerti dengan narasi dari fundamental ya dan teman-teman juga bisa menggabungkan antara fundamental itu ke pergerakan harga market ya. Hasilnya apa? Hasilnya profit.
ya. Di sini kita sudah sampaikan adanya buy momentum di area 4.000 dan kalau teman-teman entry buy kemarin teman-teman harusnya profit 900 pips lebih dan teman-teman semua di komunitas kita juga sudah pada profit. Karena ngikutin arahan saya teman-teman, seperti itu. Dan untuk hari ini mau kayak mana Bang? Ya, nah untuk hari ini teman-teman ya, kalau kita lihat dari structure market yang sudah terbentuk, ada 2 kemungkinan untuk XAU USD memantul teman-teman. Yang pertama itu ada di area 4.038, terus yang kedua ada di area 4.006 sampai area 3.998 ya. Ini adalah area yang cukup penting teman-teman untuk saat ini kita pantau. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini ya, di XY itu sudah turun. Kalau misalnya dia berhasil bertahan di bawah sini teman-teman ya, ini adalah area support ya, yang di-break saat ini menjadi area resistance, maka ini bisa kasih bensin untuk XAU naik lagi ya. Kenapa XAU nggak langsung naik Bang? Kenapa XAU-nya turun dulu? Karena ini akhir bulan guys ya. Sekarang ini tanggal 30 Juli 2026. Biasanya di akhir bulan memasuki bulan awal ya, setiap business month itu pergerakan market bakalan sedikit manipulatif, teman-teman. Jadi, pentingnya teman-teman untuk melihat area-area of interest yang besar kemungkinan akan menjadi area penting untuk kita entry, seperti itu. Ya. Dan kalau saya lihat ya, US dollar itu ada 2 area ya yang cukup bagus untuk dia memantul, teman-teman. Yang pertama di 101 atau nanti naik ke 102.50 teman-teman di sini, ya. Dan pastinya kalau dia naik itu bakalan kasih bearish momentum ya untuk XAU USD. Makanya untuk saat ini kita akan jaga ya 2 area ini dulu dan mencari apakah terjadi konfirmasi di 2 area penting ini. Kalau teman-teman lihat di M5 nih clear banget strukturnya, M15 juga clear banget strukturnya, so besar kemungkinan ini emang area yang valid teman-teman. Dan teman-teman bisa manfaatkan untuk buy momentumnya ketika harga membentuk yang namanya konfirmasi. Kalau teman-teman trading dengan analisa saya, teman-teman trading dengan outlook yang saya berikan, teman-teman wajib trading dengan konfirmasi dan money management. Saya selalu sampaikan, analisa saya bisa salah, teman-teman, ya. Dan itulah pentingnya ketika analisa kita salah, teman-teman entry dengan outlook yang kita berikan, teman-teman ada batasan resikonya, seperti itu. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau belajar lebih banyak ya soal fundamental, price action, dan psikologi trading, teman-teman bisa ikutin bootcamp trading kita nanti di Agustus ya. Dan untuk linknya saya sudah sertakan, jadi komunitas kita ada di deskripsi ini teman-teman, lengkap dengan rekomendasi broker trading kita yang memiliki spread yang rendah dan juga withdrawal lancar. Jadi untuk teman-teman yang trading hari ini hati-hati ya, kita akan ketemu lagi esok untuk membahas mengenai pergerakan harga XAU di akhir minggu, teman-teman. Seperti itu, ya. Kalau misalnya saya tidak upload, besar kemungkinan saya uploadnya di komunitas. Jadi pastikan teman-teman masuk komunitas. Oke, sampai jumpa dan bye-bye.